Langit pagi masih berwarna keemasan saat Agung melangkahkan kakinya ke kaki Gunung Rimba. Udara sejuk menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tertiup angin. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kegembiraan yang mengalir dalam dirinya. Gunung ini telah lama menjadi impiannya. Konon, keindahannya begitu menakjubkan, tetapi hanya sedikit orang yang berani menjelajahinya. Mitos dan cerita rakyat yang beredar tentang gunung ini membuat banyak pendaki enggan mencoba menaklukkannya. Agung bukan orang yang mudah terpengaruh oleh cerita-cerita semacam itu. Sebagai pencinta alam, ia lebih percaya pada naluri dan persiapannya. Dengan ransel besar di punggungnya, ia melangkah mantap ke jalur pendakian. Sepanjang perjalanan, ia melihat pepohonan tinggi menjulang, dedaunan hijau yang lebat, dan sesekali suara ranting patah terdengar di kejauhan, mungkin akibat pergerakan hewan liar. Setelah berjalan beberapa kilometer, ia berhenti di sebuah batu besar untuk beristirahat. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan hutan lebat di bawahnya. Angin bertiup lembut, membawa suara gemerisik daun yang seakan berbisik padanya. Ia tersenyum, menikmati momen itu, sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam gunung. Semakin dalam ia berjalan, suasana hutan semakin sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar di antara gemuruh jauh sungai yang mengalir. Matahari mulai meninggi, menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola cahaya yang indah di tanah hutan. Agung terus melangkah, mengikuti jalur setapak yang mulai menyempit dan tertutup oleh semak belukar. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seakan-akan ia tidak sendirian. Ia berhenti, menajamkan pendengarannya. Tidak ada suara langkah kaki lain, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam rimbunnya pepohonan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, hanya menemukan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ia melanjutkan perjalanannya. Saat ia mencapai sebuah dataran kecil yang cukup lapang, Agung memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia membuka botol airnya dan meneguknya perlahan. Matanya masih menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan liar di gunung ini. Ia telah membaca tentang keberadaan berbagai satwa di Gunung Rimba, monyet ekor panjang, rusa hutan, bahkan macan tutul yang konon masih mendiami daerah tertentu. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak di depannya. Jantung Agung berdetak lebih cepat. Ia menatap lurus ke arah sumber suara itu, siap jika sesuatu muncul. Detik demi detik berlalu, lalu dari sela dedaunan, sepasang mata hitam mengintip. Seekor rusa muda melangkah keluar, tubuhnya ramping dengan bulu kecoklatan yang berkilau tertimpa sinar matahari. Agung tersenyum, mengamati hewan itu yang tampak tenang, tidak takut dengan kehadirannya. "Kau tidak takut, ya?" gumamnya pelan. Namun, sebelum Agung bisa bergerak lebih jauh, rusa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya bergerak gelisah. Dalam sekejap, ia berlari masuk kembali ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Agung mengernyit, merasa ada sesuatu yang membuat rusa itu panik. Dan saat itulah ia menyadari, suasana menjadi terlalu sunyi. Tidak ada suara burung berkicau. Tidak ada gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Hanya kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti hutan. Agung berdiri perlahan, matanya berkeliling. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang ia belum bisa lihat, tapi jelas bisa dirasakan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, bulu kuduknya meremang. Ia menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. "Mungkin hanya perasaanku saja," gumamnya pada diri sendiri. Namun, jauh di dalam hutan, dua pasang mata lain tengah mengamatinya. Mata yang lebih besar, lebih dalam, dan jauh lebih misterius daripada sekadar rusa yang berlari ketakutan. Dan disinilah perjalanan Agung baru benar-benar dimulai. Udara segar menyelimuti Agung saat ia semakin dalam memasuki hutan Gunung Rimba. Langkah kakinya mantap menapaki tanah lembab yang tertutup daun-daun gugur. Kicauan burung bersahutan, menciptakan harmoni alami yang menenangkan. Di kejauhan, suara gemericik sungai terdengar samar, menandakan bahwa ia masih berada di jalur yang benar. Namun, seiring dengan naiknya matahari, angin mulai berubah. Hembusan dingin yang menusuk perlahan menyusup di antara pepohonan, membawa serta kabut tipis yang muncul dari lembah-lembah tersembunyi. Awalnya, kabut itu hanya mengambang di permukaan tanah, namun semakin lama,
semakin tebal hingga menutupi pandangannya. Agung memperlambat langkahnya. Ia meraih peta lipat di sakunya dan mengamatinya dengan seksama. Jalur yang ia pilih harusnya mengarah ke punggungan bukit kecil sebelum menanjak menuju puncak, tetapi dengan kabut setebal ini, sulit untuk memastikan apakah ia masih berada di jalur yang benar. Ia menoleh ke belakang, memastikan jejaknya masih bisa diikuti jika harus kembali. Namun, yang terlihat hanya putih pekat yang menyelimuti hutan. Bayangan pepohonan pun kini hanya tampak seperti siluet samar. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Tenang, Agung. Jangan panik," katanya kepada diri sendiri, mencoba tetap rasional. Ia menarik napas panjang, mencoba mengingat kembali teknik bertahan hidup yang pernah ia pelajari. Kabut seperti ini bisa bertahan berjam-jam, bahkan hingga sore hari. Jika ia tersesat dan terus bergerak tanpa arah, kemungkinan besar ia justru akan semakin jauh dari jalur pendakian. Agung memutuskan untuk tetap diam sejenak. Ia duduk di atas batang pohon tumbang, mencoba mendengarkan suara alam. Jika ia bisa menemukan suara aliran air, mungkin ia bisa mengikuti sungai sebagai patokan, karena sebagian besar jalur pendakian biasanya mengikuti aliran air menuju puncak. Namun, yang ia dengar hanya keheningan. Lalu, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di sebelahnya. Agung menegang. Ia segera bangkit, matanya menyapu sekitar. Dalam kabut tebal, sulit membedakan antara bayangan dan sesuatu yang benar-benar bergerak. "Siapa di sana?" panggilnya. Meskipun ia tahu kecil kemungkinan ada manusia lain di gunung ini. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin terasa mencekam. Agung meraih pisau lipat di kantong celananya, berjaga-jaga jika yang muncul adalah binatang liar. Detik berikutnya, suara gemerisik itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia menahan napas. Kemudian, dari balik semak-semak, muncul sesosok bayangan besar yang samar dalam kabut. Jantung Agung berdebar kencang. Siluet itu perlahan bergerak, langkahnya berat, seolah sedang mengamati dirinya. Agung berusaha fokus, mencoba mengenali sosok tersebut. Saat kabut sedikit menipis, ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Seekor beruang hitam besar berdiri beberapa meter darinya, menatapnya dengan mata yang tajam namun tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Agung membeku di tempatnya. Ia tahu beruang bisa menjadi sangat berbahaya, tetapi juga tahu bahwa menyerang atau lari bukanlah pilihan yang bijak. Ia menarik napas dalam-dalam, tetap diam, menunggu reaksi makhluk itu. Namun, alih-alih menggeram atau menyerang, beruang itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, lalu berbalik dan mulai berjalan pelan ke arah lain, masuk ke dalam kabut. Agung mengernyit. Ada sesuatu yang aneh dengan beruang itu. Biasanya, hewan liar akan segera pergi jika bertemu manusia, atau justru menyerang jika merasa terancam. Tapi beruang ini, seolah mengajaknya mengikuti. Dengan hati-hati, Agung melangkah maju, mengikuti arah gerak makhluk besar itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin jauh dari jalur yang seharusnya ia lalui. Namun, untuk alasan yang tak bisa ia jelaskan, nalurinya mengatakan bahwa ia harus mengikuti beruang ini. Ada sesuatu yang menunggu di dalam kabut Gunung Rimba. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan biasa. Kabut masih menyelimuti hutan Gunung Rimba ketika Agung melangkah perlahan, mengikuti sosok hitam besar yang berjalan tenang di depannya. Beruang hitam itu tidak terburu-buru. Langkahnya mantap dan penuh keyakinan, seolah tahu persis kemana harus pergi. Agung masih bisa merasakan ketegangan dalam tubuhnya, tetapi rasa takutnya perlahan bergeser menjadi rasa penasaran. "Apa yang kau inginkan dariku?" gumamnya pelan, meskipun tahu beruang itu tidak akan menjawab. Hutan di sekeliling mereka terasa semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin yang menggoyangkan daun, hanya suara langkah kaki Agung dan beruang yang bergema di tanah lembab. Keanehan ini membuat Agung merinding. Seolah-olah ia telah melangkah ke dunia lain, dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang cukup berani untuk mengikutinya. Setelah berjalan beberapa menit, kabut mulai menipis, memperlihatkan sebuah mata air jernih di tengah hutan. Airnya begitu bening hingga dasar berbatu di bawahnya terlihat jelas. Pepohonan besar mengelilingi tempat itu, menciptakan suasana yang teduh dan damai. Beruang itu berhenti di tepi mata air, menoleh sekilas ke arah Agung sebelum menundukkan kepalanya untuk minum. Agung tetap waspada, tetapi instingnya mengatakan bahwa hewan ini tidak akan menyakitinya.
Dengan perlahan, ia melangkah mendekat dan berjongkok di tepi mata air, mencelupkan tangannya ke dalam air yang dingin. Ia membasuh wajahnya, membiarkan kesegaran air menghapus rasa lelah dan kebingungan yang masih menyelimuti pikirannya. Saat Agung kembali membuka mata, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bayangannya di air tampak sedikit berbeda. Ia menatap lebih lama, mencoba memahami apa yang salah. Bayangan beruang di sampingnya terlihat lebih besar, tetapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Di dalam air, ia bisa melihat siluet samar sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap beruang itu, yang kini juga menoleh ke arahnya. Ada sesuatu dalam tatapan mata hewan itu, sesuatu yang hampir seperti kesadaran. Seolah beruang itu memahami kebingungannya, seolah ingin mengatakan sesuatu tanpa kata-kata. Agung menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya. "Apa kau yang membawaku ke sini?" tanyanya, meskipun tahu ia tidak akan mendapat jawaban. Beruang itu hanya mengedipkan matanya perlahan, lalu kembali menatap ke dalam air. Merasa tidak ada ancaman langsung, Agung memutuskan untuk beristirahat di dekat mata air itu. Ia mengeluarkan botol airnya dan mengisinya dengan air segar dari mata air. Saat ia meneguknya, ia merasakan sensasi aneh, bukan hanya kesegaran biasa, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, seolah air itu mengisi ulang energinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Selama beberapa menit, Agung hanya duduk diam, menikmati ketenangan tempat itu. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa beruang ini tidak menunjukkan agresi, bahkan malah menuntunnya ke sini? Dan yang lebih aneh lagi, apa arti bayangan samar yang ia lihat di dalam air tadi? Tanpa ia sadari, beruang itu kini duduk di dekatnya, tetap dalam posisi yang tenang. Agung mengamatinya dari sudut mata, mulai merasa bahwa hewan ini lebih dari sekadar beruang biasa. Ia menarik napas panjang. "Baiklah," katanya, setengah pada dirinya sendiri dan setengah pada beruang itu. "Aku tidak tahu kenapa aku di sini, tapi aku akan mencari tahu." Beruang itu hanya menggerakkan telinganya sedikit, seolah setuju. Dan di saat itu, Agung sadar, perjalanannya belum berakhir. Justru, ia baru saja memasukinya. Hari mulai beranjak sore saat Agung masih berada di tepi mata air. Suasana di tempat itu terasa berbeda dibandingkan bagian hutan lainnya. Lebih damai, seolah terlindungi dari kerasnya alam liar. Beruang hitam yang sejak tadi menemaninya masih duduk tenang di dekatnya, sesekali menjilat bulunya atau mengendus udara seolah memastikan tidak ada bahaya di sekitar. Agung mengamati hewan besar itu dengan lebih cermat. Ia tahu bahwa beruang pada umumnya akan menjauh dari manusia, atau jika merasa terganggu, bisa menjadi agresif. Namun, beruang ini tampaknya memperlakukannya bukan sebagai ancaman, melainkan seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Rasa penasaran mendorong Agung untuk menguji sesuatu. Dengan perlahan, ia mengambil sepotong roti dari tasnya dan mengulurkannya ke arah beruang. Hewan itu menatap tangannya sebentar, lalu mengendus udara sebelum akhirnya mengambil langkah kecil mendekat. Dengan gerakan hati-hati, beruang itu menerima roti dari tangan Agung, mengunyahnya pelan seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak terburu-buru. Agung tersenyum kecil. "Jadi, kau memang tidak takut padaku, ya?" gumamnya. Setelah selesai makan, beruang itu berdiri dan mulai berjalan menjauh dari mata air, lalu berhenti sejenak, menoleh ke arah Agung, seolah memberi isyarat untuk mengikutinya. Agung ragu sesaat, tetapi kemudian berdiri dan mengikuti langkah beruang itu. Mereka berjalan melewati jalur yang tak tampak seperti jalur biasa. Semak-semak yang rimbun menutupi sebagian besar jalan, dan akar-akar pohon menjulur seperti tangan raksasa yang siap menjegal langkah siapapun yang tidak berhati-hati. Namun, beruang itu melangkah dengan percaya diri, seolah sudah mengenal setiap inci dari tempat ini. Perjalanan mereka membawa Agung ke sebuah area yang lebih terbuka, dengan pohon-pohon tinggi yang membentuk semacam kubah alami. Di tengah-tengahnya, terdapat sebatang pohon raksasa dengan batang yang begitu besar, hingga mungkin membutuhkan 5 orang dewasa untuk melingkarinya. Dahan-dahannya menjulang ke langit, daunnya lebat, dan akarnya mencengkeram tanah seperti urat nadi gunung itu sendiri. Beruang itu duduk di dekat pohon besar itu dan mengamati Agung. Agung melangkah mendekat dan menyentuh kulit kayu pohon raksasa itu. Teksturnya kasar,
Tetapi ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah pohon ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kayu dan dedaunan. Ia merasakan semacam kehangatan aneh yang mengalir melalui telapak tangannya. Beruang itu mendengus pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Agung menoleh ke arahnya, mencoba memahami maksud dari semua ini. Apa ini? Mengapa kau membawaku ke sini? Beruang itu hanya menatapnya. Matanya yang hitam tampak penuh makna yang sulit diartikan. Agung menghela napas dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Banyak tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Ada bekas cakaran di pohon lain, jejak kaki binatang yang lebih kecil, serta beberapa tumpukan batu yang tampaknya tidak tersusun secara alami. Sepertinya tempat ini bukan hanya sekadar bagian dari hutan, melainkan memiliki arti yang lebih besar bagi makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Hari mulai gelap, dan Agung menyadari bahwa ia harus memutuskan, tetap di sini bersama beruang itu atau mencari jalan kembali ke jalur pendakian. Tetapi entah kenapa, hatinya mengatakan bahwa ia seharusnya tetap tinggal. Ia melihat beruang itu lagi dan tersenyum kecil. Baiklah, kawan. Sepertinya aku akan menginap di sini malam ini. Beruang itu tidak bereaksi, tetapi Agung merasa seolah keputusannya telah diterima. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang dan di tengah hutan yang penuh misteri, persahabatan antara seorang manusia dan penjaga hutan yang tak biasa mulai tumbuh. Setelah kembali dari Gunung Rimba, Agung masih merasakan keanehan yang menghantui pikirannya. Bayangan beruang hitam yang menuntunnya, kehangatan aneh yang ia rasakan saat menyentuh pohon raksasa, serta kesunyian hutan yang terasa seperti memiliki kesadaran sendiri, semuanya membuatnya bertanya-tanya. Apakah yang ia alami hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu? Ia merasa harus mencari jawaban. Setibanya di desanya, Agung langsung menemui Pak Ranu, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan legenda setempat. Lelaki tua itu tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa, dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat dan dupa yang selalu menyala, mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Pak Ranu menyambutnya dengan senyum bijak. Agung, kau terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat dunia dengan cara yang berbeda, katanya sambil mempersilakan Agung duduk di serambi rumahnya. Agung mengangguk. Saya baru saja kembali dari Gunung Rimba. Pak, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Mata Pak Ranu berbinar penuh minat. Gunung Rimba, ya? Bukan tempat yang sering didatangi orang. Ceritakanlah. Agung pun menceritakan pengalamannya, tentang kabut tebal yang membuatnya tersesat, tentang pertemuannya dengan beruang hitam yang tampaknya memiliki kesadaran lebih dari sekadar hewan biasa, hingga pohon raksasa yang terasa seperti memiliki energi tersendiri. Pak Ranu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau mengusap janggut putihnya. Setelah Agung selesai bercerita, lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Kau telah bertemu dengan sang penjaga gunung, katanya pelan. Agung mengerutkan kening. Sang penjaga gunung. Pak Ranu mengangguk. Itu bukan beruang biasa. Ada legenda yang sudah lama diceritakan oleh para leluhur kita tentang roh kuno yang menjaga keseimbangan Gunung Rimba. Roh itu terkadang menjelma menjadi beruang hitam raksasa. Ia tidak muncul kepada sembarang orang, hanya kepada mereka yang memiliki hati murni dan niat baik terhadap alam. Agung tercenung. Ia tidak pernah berpikir dirinya istimewa, apalagi layak untuk melihat makhluk seperti itu. Pak Ranu melanjutkan, dahulu kala, sebelum manusia mulai merusak alam, roh penjaga ini bekerja bersama manusia. Mereka menjaga hutan, sungai, dan semua makhluk di dalamnya. Tetapi seiring waktu, manusia menjadi tamak, menebang pohon tanpa batas, berburu tanpa rasa hormat, dan menghancurkan keseimbangan alam. Roh itu pun menghilang, tidak lagi mempercayai manusia. Ia menatap Agung dengan penuh makna. Namun, jika ia muncul di hadapanmu, itu berarti ia masih memiliki harapan terhadap manusia. Agung terdiam. Ia teringat bagaimana beruang itu tidak menunjukkan agresi, bagaimana ia seolah menuntunnya, bahkan melindunginya. Apakah mungkin bahwa hewan itu benar-benar lebih dari sekadar makhluk liar? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya akhirnya. Pak Ranu menghela napas. Itu tergantung padamu, nak. Sang penjaga gunung tidak akan meminta bantuan secara langsung.
Tetapi jika kau dipilih untuk melihatnya, mungkin ada alasan di baliknya. Gunung Rimba menyimpan banyak misteri, dan mungkin takdirmu ada di sana. Agung menggenggam tangannya sendiri. Ada sesuatu dalam kata-kata Pak Ranu yang menggugah hatinya, seolah ia baru saja diberikan sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Gunung Rimba, tetapi satu hal pasti, ia akan kembali. Setelah mendengar cerita Pak Ranu tentang legenda sang penjaga gunung, Agung merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan Gunung Rimba. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa pertemuannya dengan beruang hitam bukanlah kebetulan. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk kembali ke gunung itu, bukan untuk menaklukkannya, melainkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Persiapannya kali ini lebih matang. Ia membawa bekal yang cukup, pakaian hangat, serta pisau kecil untuk berjaga-jaga. Namun, ada satu hal yang berbeda dari pendakian sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia membawa serta harapan bahwa beruang hitam itu akan kembali menampakkan diri dan menuntunnya ke dalam misteri yang lebih dalam. Saat pagi menjelang, Agung berangkat. Langkahnya mantap menapaki jalur setapak yang telah dikenalnya, tetapi kini dengan pandangan yang lebih penuh hormat terhadap alam di sekitarnya. Ia memperhatikan setiap suara burung, setiap hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan, dan bahkan aroma tanah lembab yang menguar setelah embun pagi. Ketika ia mencapai titik di mana kabut pernah membuatnya tersesat, ia memperlambat langkahnya. Sejenak, rasa ragu muncul di benaknya. Apakah ia benar-benar dipanggil kembali ke sini, ataukah ia hanya mengejar sesuatu yang tidak nyata? Namun, keraguan itu segera sirna ketika ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara dengusan berat di balik semak-semak. Agung menoleh cepat. Napasnya tertahan saat melihat sosok hitam besar itu muncul dari bayangan pepohonan. Beruang hitam itu ada di sana. Tatapannya tenang, tetapi penuh kewaspadaan, seolah menilai apakah Agung layak berada di tempat ini lagi. Agung tidak bergerak, hanya menunggu. Ia tahu bahwa kali ini, ia harus menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai seseorang yang ingin belajar. Akhirnya, beruang itu melangkah lebih dekat. Agung bisa melihat matanya dengan lebih jelas. Mata yang dalam, penuh dengan sesuatu yang lebih dari sekadar naluri binatang. Hening beberapa saat. Lalu, tanpa peringatan, beruang itu berbalik dan mulai berjalan menjauh, meninggalkan Agung sendirian di tengah kabut. Tetapi kali ini, Agung tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengikuti. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan, melalui jalur yang tampaknya tidak pernah diinjak manusia sebelumnya. Agung harus melompati akar-akar pohon yang mencuat dari tanah, dan menyingkirkan ranting-ranting kecil yang menghalangi jalannya. Namun, ia tidak merasa takut atau ragu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bagian dari perjalanan yang memang seharusnya ia tempuh. Setelah beberapa waktu, hutan mulai terbuka, memperlihatkan sebuah area yang tidak ia kenali. Di hadapannya, tersembunyi di balik rimbunan pohon tua, berdiri sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran kuno. Agung tertegun. Ia melangkah maju, meraba permukaan batu itu dengan tangannya. Ukiran-ukiran di sana tampak seperti simbol-simbol yang tidak ia pahami, tetapi ada satu gambar yang membuatnya terpaku, gambar seekor beruang besar yang berdiri di bawah pohon raksasa. Jantung Agung berdegup lebih cepat. Ini bukan sekadar legenda. Sang penjaga gunung benar-benar ada, dan ia telah dipilih untuk melihat bagian dari dunia yang tersembunyi ini. Beruang hitam itu duduk di dekat batu, menatapnya dengan tenang. Agung menarik napas dalam. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Gunung Rimba masih menyimpan rahasia yang lebih besar, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Setelah menemukan batu besar dengan ukiran kuno, Agung merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Ia menatap beruang hitam yang masih duduk diam di dekat batu itu. Seolah memahami bahwa Agung siap melanjutkan perjalanan, beruang itu berdiri dan kembali berjalan, menuntunnya melewati jalur yang lebih dalam ke hutan. Agung mengikuti tanpa ragu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menggali lebih dalam ke dalam misteri Gunung Rimba. Udara semakin sejuk, pepohonan semakin tinggi dan rapat, seolah menjadi penjaga setia yang melindungi rahasia di dalamnya. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah jalur menurun yang dikelilingi oleh tebing-tebing batu. Agung memperhatikan bahwa jalur ini sepertinya bukan jalur yang biasa digunakan.
Tanahnya masih tertutup lumut, dan akar-akar pohon menjulur dari atas, membentuk lengkungan alami yang hampir menyerupai gerbang menuju dunia lain. Perlahan, suara gemericik air mulai terdengar. Saat ia menuruni jalur itu, pemandangan di depannya membuatnya terpana. Sebuah lembah tersembunyi terbentang luas di hadapannya. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah sungai jernih yang berkelok di antara bebatuan. Pepohonan tumbuh subur di sekelilingnya, menciptakan suasana damai yang jarang ditemui di dunia luar. Burung-burung beterbangan di antara dahan-dahan, dan suara alam yang berpadu menciptakan harmoni yang menenangkan jiwa. Namun, yang paling mengejutkan Agung adalah sosok yang berdiri di tepi sungai. Seorang lelaki tua berjubah coklat, dengan rambut panjang yang telah memutih, sedang menatap ke arah sungai dengan tenang. Ia tampak seolah telah menjadi bagian dari alam di sekelilingnya, seperti pohon yang telah tumbuh selama berabad-abad. Beruang hitam yang menemani Agung berhenti, lalu duduk dengan tenang di dekat lelaki tua itu. Agung ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Suara langkahnya di atas tanah yang lembab menarik perhatian lelaki tua itu. Ia berbalik perlahan, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Tatapan lelaki itu begitu dalam, seolah mampu menembus lapisan-lapisan jiwa. "Kau akhirnya sampai di sini," ucapnya dengan suara yang lembut, namun penuh wibawa. Agung terkejut. "Anda tahu saya akan datang." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Sang penjaga telah memilihmu. Itu berarti gunung ini memiliki sesuatu untuk disampaikan padamu." Agung menoleh ke arah beruang hitam yang kini menatapnya dengan mata tenang. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, seolah-olah semua yang ia alami sejak awal perjalanan adalah bagian dari takdir yang telah dituliskan jauh sebelum ia lahir. Lelaki tua itu berjalan mendekat. "Aku adalah penjaga lembah ini. Namaku Ki Jagasatru. Aku telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam." Agung menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa saya? Kenapa saya yang dipilih oleh sang penjaga?" Ki Jagasatru menghela napas, lalu menunjuk ke arah sungai. "Lihatlah air ini, Agung." Ia mengalir dengan bebas, mengikuti jalannya sendiri. Tetapi jika seseorang datang dan mengubah alirannya, keseimbangan akan terganggu. Begitu pula dengan Gunung Rimba. Keseimbangan sedang terganggu, dan seseorang harus mendengar panggilannya sebelum semuanya terlambat. Agung terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di tempat ini, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar legenda tentang roh penjaga. Ki Jagasatru melanjutkan, "Kau mungkin belum menyadarinya, tetapi gunung ini telah berbicara padamu, dan sang penjaga telah menunjukkan jalannya. Sekarang, terserah padamu untuk mendengar atau mengabaikan panggilannya." Agung menggenggam tangannya sendiri, mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Ia tidak tahu apa yang menantinya selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya di Gunung Rimba belum berakhir. Justru, semuanya baru saja dimulai. Agung masih berdiri di tepi sungai, mencerna kata-kata Ki Jagasatru. Lelaki tua itu berbicara seolah ia telah mengetahui semua yang akan terjadi, seolah Gunung Rimba benar-benar hidup dan memiliki kehendak sendiri. "Apa maksud Anda dengan keseimbangan yang terganggu?" tanya Agung akhirnya. Ki Jagasatru menatap ke arah pepohonan yang mengelilingi lembah. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah merasakan sesuatu di udara. "Gunung ini telah ada jauh sebelum kita lahir, dan akan tetap ada setelah kita tiada. Namun, manusia mulai melupakan cara hidup berdampingan dengan alam. Mereka mengambil tanpa memberi, merusak tanpa berpikir, dan mengabaikan suara-suara yang memperingatkan mereka." Agung mengingat kembali perjalanan mendakinya. Ia memang melihat beberapa jejak aktivitas manusia, pohon-pohon yang ditebang secara sembarangan, bekas perkemahan dengan sampah yang ditinggalkan begitu saja. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa dampaknya bisa sebesar ini. Ki Jagasatru melanjutkan, "Sang penjaga gunung adalah penjaga keseimbangan. Ia memastikan bahwa gunung ini tetap hidup, bahwa air tetap mengalir, pohon tetap berdiri, dan hewan tetap memiliki rumahnya. Tapi sekarang, sesuatu telah berubah. Kau mungkin belum menyadarinya, tetapi gunung ini sedang sekarat perlahan." Agung menatap Ki Jagasatru dengan penuh keterkejutan. "Sekarat?" Lelaki tua itu mengangguk.
Ada kekuatan gelap yang bangkit, bukan dari dunia roh, tetapi dari hati manusia itu sendiri. Keserakahan, ketamakan, dan ketidakpedulian telah menciptakan ketidakseimbangan. Jika ini terus berlanjut, Gunung Rimba akan kehilangan kekuatannya. Sungai akan mengering, pepohonan akan mati, dan hewan-hewan akan pergi. Gunung ini akan menjadi kosong, hanya tersisa bayangan dari kejayaannya dulu. Agung merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah berpikir bahwa perbuatannya, atau perbuatan manusia lainnya, bisa berdampak sebesar ini. "Apa yang bisa saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Ki Jagasatru tersenyum tipis, seolah telah menunggu pertanyaan itu. Ia melangkah mendekati Agung dan meletakkan tangannya di pundaknya. "Pertama-tama, kau harus memahami gunung ini. Dengarkan suaranya, perhatikan tanda-tandanya. Alam selalu berbicara, hanya saja manusia sering tidak mendengarnya." Ia berbalik dan berjalan menuju sebuah batu datar yang berada di tengah lembah. Di atas batu itu terdapat ukiran-ukiran tua, mirip dengan yang dilihat Agung sebelumnya. Ki Jagasatru mengusap permukaan batu itu dengan lembut sebelum menatap Agung kembali. Dahulu, sebelum manusia melupakan peran mereka, ada para penjaga yang melindungi tempat-tempat seperti ini. Mereka bukan raja atau pejuang, tetapi mereka memiliki hati yang terhubung dengan alam. Mereka menjaga gunung, hutan, dan sungai, memastikan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Tapi kini, para penjaga itu telah lama pergi. Agung menelan ludah. "Dan Anda ingin saya menjadi salah satu dari mereka?" Ki Jagasatru tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Agung dalam-dalam, seolah mencari sesuatu dalam dirinya. "Aku tidak bisa memaksamu, Nak," katanya akhirnya. "Tapi jika sang penjaga telah memilihmu, itu berarti gunung ini percaya padamu." Pertanyaannya, apakah kau percaya pada dirimu sendiri? Agung terdiam. Ia hanya seorang pemuda yang menyukai petualangan. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ia akan dihadapkan pada pilihan sebesar ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia lihat dan dengar. Lalu, Ki Jagasatru melakukan sesuatu yang membuat Agung semakin terkejut. Ia mengangkat tangannya ke arah langit, menutup matanya, dan mulai melantunkan sebuah doa dalam bahasa yang tidak dikenal Agung. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Pepohonan bergoyang seolah merespons panggilan Ki Jagasatru. Langit yang tadinya cerah mendadak dipenuhi awan tipis, dan suara gemuruh samar terdengar di kejauhan. Kemudian, dari tengah lembah, muncul sebuah bayangan. Bukan bayangan manusia, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tampaknya tidak berasal dari dunia ini. Agung menatapnya dengan mata lebar. Ia bisa merasakan kehadiran energi yang luar biasa di sekelilingnya. Ki Jagasatru membuka matanya dan menatap Agung dengan penuh keseriusan. "Inilah peringatan dari gunung. Jika kau tidak bertindak, kegelapan akan datang lebih cepat dari yang kau kira." Agung merasakan napasnya semakin berat. Ia belum sepenuhnya memahami semua ini, tetapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa berpaling lagi. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah, dan perjalanannya baru saja dimulai. Angin di lembah semakin kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara jeritan dari kejauhan. Agung berdiri di tempatnya, matanya terpaku pada bayangan yang perlahan muncul dari tengah lembah. Bayangan itu bukanlah sosok manusia atau hewan, melainkan bentuk kabut hitam yang bergerak dengan sendirinya, melayang seperti asap yang menggeliat di udara. Semakin lama, bentuknya semakin jelas. Sebuah sosok tinggi dengan mata merah menyala, seolah api kecil berkobar di dalamnya. Agung merasakan bulu kuduknya meremang. "Ki Jagasatru, apa itu?" Suaranya hampir berbisik. Lelaki tua itu tetap tenang, meski tatapannya menjadi lebih tajam. Itulah bayangan kegelapan yang telah lama mengintai gunung ini. Ia adalah manifestasi dari kehancuran, dari keserakahan manusia yang tidak mengenal batas. Agung menelan ludah. "Dan, apakah itu nyata?" Ki Jagasatru mengangguk. Ia bukan hanya bayangan, tetapi juga kekuatan yang semakin besar seiring waktu. Semakin banyak manusia yang merusak gunung ini, semakin kuat pula ia menjadi. Jika kita tidak menghentikannya, Gunung Rimba akan kehilangan jiwanya.
Beruang hitam yang selama ini menemani Agung menggeram rendah. Bulunya berdiri seolah siap menghadapi ancaman. Agung tahu bahwa makhluk ini bukan sekadar ilusi. Ia adalah ancaman nyata. Bayangan itu mulai bergerak, merayap perlahan ke arah mereka. Tanah di bawahnya tampak layu. Rerumputan mengering dalam sekejap, dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Agung merasakan ketakutan merayap ke dalam dirinya, tetapi ia mengingat kata-kata Ki Jagasatru. Alam selalu berbicara, hanya saja manusia sering tidak mendengarnya. Jika bayangan itu adalah manifestasi dari kerusakan, maka pasti ada cara untuk melawannya, cara yang tidak bergantung pada kekuatan fisik, tetapi pada hubungan manusia dengan alam. Agung menutup matanya, mencoba mendengarkan suara gunung. Ia merasakan angin yang berhembus di sekelilingnya, mendengar gemuruh air sungai, merasakan kehadiran pepohonan yang berdiri kokoh. Gunung ini masih hidup, dan ia tidak sendirian. Ketika ia membuka matanya, seolah ada sesuatu yang berubah. Ia bisa melihat cahaya samar berwarna hijau yang mengalir di antara akar-akar pohon, menyusuri tanah seperti nadi yang menghidupi gunung. Energi itu ada di mana-mana, tetapi selama ini tidak terlihat oleh mata manusia. Ki Jagasatru tersenyum tipis. Kau bisa melihatnya, bukan? Agung mengangguk. Ini energi gunung. Lindungi itu, kata Ki Jagasatru. Karena itulah yang ingin dihancurkan oleh kegelapan. Bayangan hitam itu bergerak lebih cepat. Kini hanya beberapa langkah dari mereka. Beruang hitam menggeram lebih keras, tetapi tidak menyerang. Seolah ia menunggu sesuatu. Agung akhirnya mengerti. Ia tidak bisa melawan bayangan itu dengan senjata atau kekuatan fisik, tetapi dengan kehendaknya untuk menjaga keseimbangan. Ia menutup matanya lagi, membiarkan energi gunung mengalir melalui dirinya. Ia merasakan akar pepohonan yang mencengkeram tanah dengan kuat, merasakan aliran air yang membawa kehidupan, merasakan nafas angin yang berhembus membawa pesan dari leluhur gunung ini. Lalu, ia mengangkat tangannya. Tanah di sekelilingnya bergetar, akar-akar pohon mulai bergerak, dan angin bertiup lebih kencang. Cahaya hijau yang sebelumnya hanya samar kini semakin terang, mengalir dari tanah, dari pohon, dari sungai, dan berkumpul di sekelilingnya. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara melengking, seolah merasakan ancaman. Tetapi Agung tidak mundur. Ia melangkah maju, membiarkan cahaya hijau itu menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa selama ia berdiri bersama gunung, kegelapan tidak akan menang. Dengan satu gerakan tangannya, energi gunung melesat ke arah bayangan itu, menembus tubuhnya yang pekat seperti kabut. Suara jeritan menggema di seluruh lembah saat kegelapan mulai terkoyak. Bayangan itu berusaha melawan, tetapi gunung telah memilih pemenangnya. Dalam hitungan detik, kegelapan itu menghilang, tersapu oleh kekuatan alam yang telah lama terlupakan. Angin berhembus lebih pelan. Udara kembali hangat. Agung terhuyung sedikit, merasakan tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Beruang hitam mendekatinya, menatapnya dengan mata yang kini penuh dengan rasa hormat. Ki Jagasatru menepuk bahunya dengan bangga. Kau telah menerima panggilan gunung. Dan kini, Gunung Rimba memiliki penjaga baru. Agung menarik napas dalam. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa telah menemukan tujuan hidupnya. Agung berdiri di puncak bukit kecil, menatap Gunung Rimba yang membentang luas di hadapannya. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya, dan langit yang semula suram kini bersih tanpa bayangan kegelapan yang pernah mengancam. Suara hutan kembali hidup. Burung-burung berkicau, dedaunan berdesir ditiup angin, dan suara gemericik sungai terdengar lembut di kejauhan. Ia menutup matanya sejenak, merasakan energi gunung mengalir di sekelilingnya. Setelah pertempuran melawan kegelapan, ia merasa berbeda. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia bukan lagi sekadar seorang pendaki yang mencari petualangan, tetapi seseorang yang kini memiliki tanggung jawab lebih besar. Beruang hitam berdiri di sampingnya, menghela napas berat sebelum menatap Agung dengan sorot mata yang penuh pemahaman. Apakah ini sudah selesai? Gumam Agung, meski ia tahu jawabannya. Ki Jagasatru, yang kini berdiri tak jauh darinya, tersenyum bijak. Perjuangan melawan kegelapan memang telah berakhir, tetapi menjaga keseimbangan gunung ini adalah tugas yang tidak pernah selesai. Agung mengangguk pelan.
Ia sadar bahwa ancaman terhadap Gunung Rimba tidak hanya datang dari entitas kegelapan yang baru saja ia hadapi, tetapi juga dari manusia itu sendiri. Perburuan liar, penebangan pohon, pencemaran sungai, semua itu adalah bentuk-bentuk kehancuran yang terjadi perlahan, nyaris tak terlihat, tetapi dampaknya jauh lebih merusak. "Bagaimana aku bisa melindungi tempat ini?" tanyanya, masih menatap Cakrawala. Ki Jagasatru melangkah mendekat dan menatapnya dengan dalam. "Kau sudah melihat sendiri bagaimana gunung ini hidup, bagaimana ia berbicara melalui angin, air, dan pepohonan. Kau telah menjadi bagian dari keseimbangannya. Sekarang, tugasmu adalah memastikan orang-orang memahami hal itu." Agung terdiam, merenungi kata-kata lelaki tua itu. Ia teringat pada banyaknya pendaki yang datang ke gunung ini tanpa memahami esensinya, hanya ingin menaklukkan puncak tanpa peduli dengan apa yang mereka tinggalkan. Ia teringat pada mereka yang menebang pohon untuk keuntungan tanpa berpikir panjang tentang akibatnya. Dan ia tahu, itulah ancaman terbesar bagi Gunung Rimba. Beberapa hari kemudian, Agung kembali ke desa. Ia melihat kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di halaman rumah, orang-orang bekerja di ladang, dan asap dari dapur-dapur kecil mengepul di udara pagi. Namun, di balik semua itu, ia juga melihat sesuatu yang lain, ketidaktahuan. Banyak penduduk yang tidak memahami pentingnya menjaga gunung. Mereka hanya melihatnya sebagai tempat berburu, mencari kayu, atau ladang baru untuk digarap. Mereka tidak menyadari bahwa jika gunung ini rusak, air yang mereka minum akan mengering, udara yang mereka hirup akan kehilangan kesejukannya, dan tanah yang mereka pijak akan kehilangan kesuburannya. Agung tahu bahwa ia tidak bisa melindungi gunung ini sendirian. Ia butuh bantuan. Dengan tekad yang baru, ia mulai berbicara kepada para tetua desa, menceritakan apa yang telah ia alami. Ia berbagi tentang legenda sang penjaga gunung, tentang bagaimana keseimbangan bisa terancam, dan bagaimana manusia bisa menjadi penyelamat atau penghancurnya. Awalnya, banyak yang ragu. Mengapa kita harus peduli? Gunung sudah ada sejak dahulu, dan tetap akan ada di sana, kata seorang lelaki tua dengan nada skeptis. Agung tersenyum. Benar. Tapi pertanyaannya, apakah gunung ini akan tetap subur? Apakah sungainya akan tetap mengalir? Apakah anak-anak kita akan tumbuh dengan udara yang sejuk dan tanah yang subur? Perlahan, kesadaran mulai tumbuh di hati mereka. Ia mulai mengajak anak-anak muda untuk mendaki gunung bukan hanya untuk menaklukkan puncaknya, tetapi untuk memahami dan menghormatinya. Ia mengajarkan mereka cara membaca tanda-tanda alam, mengenali tanaman obat, dan memahami bagaimana hutan bekerja. Ia mendirikan kelompok kecil yang bertugas mengawasi aktivitas di gunung, memastikan bahwa tidak ada perburuan liar atau perusakan yang tidak perlu. Ia bahkan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menjadikan sebagian Gunung Rimba sebagai kawasan konservasi yang terlindungi. Beberapa bulan kemudian, perubahan mulai terlihat. Hutan yang sempat gundul kini mulai ditanami kembali. Sungai yang sempat tercemar mulai kembali jernih. Para pendaki yang datang tidak lagi sembarangan meninggalkan sampah, melainkan ikut menjaga kebersihan gunung. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih berharga, kesadaran. Orang-orang kini memahami bahwa Gunung Rimba bukan hanya sekadar tanah dan pepohonan, tetapi sebuah ekosistem hidup yang harus dijaga. Mereka memahami bahwa gunung ini adalah sumber kehidupan mereka, dan jika mereka tidak merawatnya, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Pada suatu pagi, Agung kembali mendaki Gunung Rimba. Kali ini, bukan sebagai seorang petualang yang mencari tantangan, tetapi sebagai seorang penjaga. Di puncak bukit, beruang hitam menunggunya, berdiri tegak dengan sorot mata yang penuh kebanggaan. "Kau sudah melakukan hal yang benar," suara Ki Jagasatru terdengar di belakangnya. Agung menoleh dan tersenyum. "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua." Ki Jagasatru mengangguk. Benar. Dan selama masih ada orang yang peduli, Gunung Rimba akan tetap hidup. Angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergemerisik, seolah gunung itu sendiri ikut berbicara. Agung menarik napas dalam, merasakan udara segar yang memenuhi dadanya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Akan selalu ada ancaman, akan selalu ada tantangan. Tetapi kini, ia tidak lagi sendiri. Gunung Rimba telah menemukan penjaganya. Dan ia berjanji,
Selama ia hidup, ia akan memastikan gunung ini tetap terlindungi.